Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Nabi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan karya ilmiah yang telah saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester sistem operasi yang berjudul Windows Mobile. Bab yang pertama adalah pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Sistem operasi dalam bahasa Inggris adalah operating system atau OS. Adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem yang menjalankan software termasuk software aplikasi seperti program pengolahan kata dan web browser web. Perkembangan teknologi di dunia ini sangatlah pesat, membuat perkembangan sistem operasi sangatlah cepat pula. Sistem operasi tidak hanya di dalam komputer atau PC, tapi juga di smartphone. Sistem operasi dalam smartphone adalah software utama untuk melakukan manajemen dan kontrol di dalam hardware secara langsung sehingga software lain dapat bekerja dengan normal. Ada banyak sistem operasi smartphone pada saat ini, banyak sekali. Antara lain iOS, Java, Symbian, Windows Phone, Android, dan lain-lain. Smartphone dengan kata lain adalah komputer mini yang memiliki kemampuan sebuah telepon. Bila ingin memilih smartphone, maka hal yang perlu dipertimbangkan yang pertama sistem operasinya. Karena masing-masing sistem operasi memiliki dampak karakteristik yang berbeda, maka akan berdampak besar pada pemakaian. Salah satu sistem operasi yang paling banyak digunakan adalah Windows Mobile. Hal ini dikarenakan memiliki desktop yang menyerupai dengan Windows untuk aplikasi desktop menjadikan lebih mudah digunakan. Salah satu sistem operasi yang paling banyak digunakan adalah Windows Mobile. Pada karya ilmiah ini, saya mencoba untuk menerangkan informasi Windows Mobile dengan sebaik-baiknya. Perumusan masalah. Dalam karya tulis ini akan dibahas yang pertama, bagaimana sejarah Windows Mobile. Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan Windows Mobile. Yang ketiga, apa saja device yang menggunakan sistem operasi Windows Mobile. Tujuan dan masalahnya. Adapun tujuan dan penulisan dalam karya tulis ini adalah agar semua lebih paham mengenai sistem operasi Windows Mobile. Menyelesaikan tugas dari matkul sistem operasi Yang ketiga, dengan mengetahui karya tulis sistem operasi Windows Mobile ini diharapkan nilai saya bisa maksimal. Ruang lingkup. Dalam karya penelitian, penulisan pengambilan ruang lingkup, pengertian Windows Mobile, dan tipe-tipe Windows Mobile. Metodologi. Karya ilmiah ini saya ambil dari beberapa situs di internet dan beberapa orang di sekitar saya. Landasan teori. Pada bab ini saya akan menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai dasar pemahaman sebuah Windows Mobile. Yang pertama ada sejarah Windows Mobile. Windows Mobile adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft yang digunakan dalam smartphone dan perangkat mobile, namun untuk dikeluarkan untuk pasar tertentu. Namun sekarang Windows Mobile sudah digantikan oleh Windows Phone. Versi yang terakhir Windows Mobile adalah versi Windows Mobile 6.5 yang didasarkan pada Windows CE 5.2 kernel dan memiliki sekumpulan aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft Windows API. Sistem operasi ini didesain semirip mungkin dengan Windows versi desktop, baik secara tampilan dan fitur. Selain itu, pengembangan aplikasi dari pihak lain dapat memajukan sistem operasi ini.
Aplikasi tersebut dapat di-download di Windows Marketplace for Mobile. Pertama kali Windows Mobile muncul dalam sistem operasi Pocket PC 2000, sebagian besar perangkat yang menggunakan Windows Mobile stylus pen digunakan sebagai alat yang pada layar yang digunakan untuk memerintah dengan menyentuh pada layar. Microsoft meluncurkan konsep yang benar-benar baru, yaitu Windows Phone dalam Mobile World Congress di Barcelona pada 15 Februari 2010. Ponsel yang menggunakan Windows Mobile versi V6.XX sudah tidak bisa dinaikkan ke V7. Pada kali ini saya akan memperkenalkan beberapa fitur Windows Mobile dari beberapa versi, yaitu yang pertama, terdapat informasi tanggal, informasi tanpa pemilik, dan lain-lain. Yang kedua, memiliki perangkat Office. Yang ketiga, Outlook Mobile. Yang keempat, Internet Explorer Mobile, dan masih banyak lagi. Pada karya tulis ini saya akan memperkenalkan mengenai perkembangan Windows Mobile. Yang pertama, Windows Mobile 2003. Windows Mobile 2003 pada awalnya kodek Ozone telah dirilis pada 23 Juni 2003 dan pertama yang di bawah rilis Windows Mobile Banner. Windows Mobile 2003 memiliki 4 edisi, yaitu yang pertama Windows Mobile 2003 edisi PC Pocket Premium Edition. Yang kedua ada Windows Mobile 2003 edisi Pocket Professional Edition. Yang ketiga ada Windows Mobile 2003 Smartphone. Yang keempat atau yang terakhir ada Windows Mobile 2003 for Pocket PC Phone Edition. Fitur baru atau aplikasi built-in termasuk yang berikut ini. Yang pertama, dukungan tambahan pada keyboard. Yang kedua, peningkatan antarmuka terhadap perangkat Bluetooth manajemen. Yang ketiga, aplikasi dengan gambar, email, dan dukungan beaming, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada Windows Mobile 2003 SE. Windows Mobile 2003 Second Edition juga bisa dikenal dengan Windows Mobile Second Edition. Dirilis pada 24 Maret 2004, pertama yang ditawarkan pada Dell SIM X30. Fitur baru atau aplikasi built-in yang termasuk di bawah ini yaitu yang pertama ada potret pemandangan beralih pada Pocket PC. Yang kedua ada single column layout di Pocket Internet PC. Yang ketiga ada VGA 640 x 480, 240 x 240, dan resolusi pada layar 480 x 480. Wi-Fi WPA mendukung, sisanya sama kayak WM 2003 di atas. Windows Mobile 5. Yang ketiga ada Windows Mobile 5. Awalnya kodek Magento telah dirilis oleh Microsoft Mobile dan Embedded Developer Conference 2005 di Las Vegas, 12 Mei 2005. Microsoft berencana untuk menawarkan dukungan utama untuk Windows Mobile pada Dell Axim X51. Ada yang digunakan Net Compact Framework 1.0 SP3 WM5 termasuk Microsoft Exchange Server Push. Fungsi perbaikan bekerja sama dengan Exchange 2003 SP2 WM5 fitur baterai meningkat karena kemampuan penyimpanan persisten. Sebelumnya sampai dengan 50% cakup penyimpan 72 jam penyimpanan. Kekuatan baterai yang telah dilindungi undang-undang untuk mempertahankan data dalam volatile RAM. Lebih lanjut, fitur-fitur baru serta aplikasi built-in disertakan. Yang pertama, Office versi baru yang disebut Office Mobile. Yang kedua, PowerPoint Mobile. Yang ketiga, grafik kemampuan dalam Excel Mobile. Yang keempat, tabel dan grafik dalam Word disisipkan. Yang kelima, Windows Media Player 10 Mobile. Yang keenam, QWERTY Keyboard Default dukungan. Yang ketujuh ada GPS manajemen antarmuka, dan masih banyak lagi.
Dan kita masuk ke yang keempat, Windows Mobile 6. Windows Mobile 6 telah dirilis pada tanggal 12 Februari 2007 di 3 GSM World Congress 2007. Muncul dalam 3 versi berbeda, yaitu yang pertama ada Windows Mobile Standard untuk smartphone, ponsel tanpa touchscreen. Yang kedua ada Windows Mobile Professional untuk pocket PC dengan fungsi telepon. Yang ketiga ada Windows Mobile Classic for Pocket PC tanpa radio seluler. Windows Mobile 6 didukung oleh CE 5.0 versi 5.2 dan Windows Live Exchange 2007 dan produk Windows Mobile standar yang ditawarkan pertama kali pada Orange SPV E650. Fungsi Windows Mobile 6 ini sama dengan sistem operasi untuk desktop yang dibuat oleh Windows, yaitu Windows Vista. Windows Mobile 6 sangat stabil seperti Windows Mobile 6, tetapi lebih baik dan stabil. Fitur baru dan aplikasi built-in sebagai berikut. Yang pertama, resolusi layar BVGA 800x480 dan 320. Yang kedua, Office Mobile dukungan untuk smartphone. Yang ketiga, live perbaruan sistem. Yang keempat, peningkatan akses remote desktop. Yang kelima, Windows Live untuk Windows Desktop. Yang ketujuh, Net Compact Framework V2 SP2 pre-installed dalam ROM. Microsoft SQL Server 25 Compact Edition pre-installed dalam ROM. Office Mobile 6.1 mengumumkan dalam dukungan untuk format dokumen Office 2007 PPTX, DCX, KLX. Windows, dan kita beralih ke Windows Mobile 6.1. Windows Mobile 6.1 dilanjutkan pada 1 April. Ini adalah pengembangan kecil dari Windows Mobile 6. Windows Mobile 6.1 membawa platform dengan membawa kinerja perangkat tambahan, seperti sebuah layar yang didesain ulang horizontal tegak yang berkembang di klik untuk menampilkan informasi lebih lanjut. Walaupun Windows Home adalah fitur layar hanya Windows Mobile standar, daftar domain adalah fungsi untuk menghubungkan perangkat sistem Center Mobile Device Manager 2008, sebuah perangkat untuk mengelola perangkat mobile. Ada perbedaan lain juga, alasannya versi profesional yang telah dihilangkan fitur penting ini. Windows Mobile 6.1 juga meningkatkan efisiensi bandwidth dalam protokol push email ActiveSync up to 40%. Ini mengurangi penggunaan data. Kita beralih ke selanjutnya, ada Windows Mobile 6.5. Awalnya dikonfirmasi oleh Stephen Ballmer, versi 6.5 akan menjadi agak kecil yang ada upgrade ke Windows Mobile Platform. Walaupun sebagai sebuah incremental update, namun akan ada penambahan fitur sejumlah fitur yang dimaksud untuk memudahkan operasional penggunaannya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada My Phone. Layanan gratis ini perkenalkan user membuat backup informasi ponsel ke sebuah layanan situs yang sudah diproteksinya sendiri. Yang kedua ada Windows Marketplace for Mobile. Sistem ini akan bekerja sebagai proses pusat aplikasi mobile, baik itu searching, browsing, serta purchasing untuk ponsel cerdas. Tetapi hal ini hanya berlaku pada semua perangkat yang menjalankan Windows Mobile 6.5. Sistem inilah yang memungkinkan user lebih banyak mengunduh aplikasi, baik itu di udara atau di PC, cukup hanya dengan memasukkan Windows Live ID. Selanjutnya ada tampilan baru. Perbedaan yang paling mencolok di Windows Mobile 6.5 ini ada pada koneksinya yang didesain bersahabat dengan jari-jari. Itulah kiranya konektor ini didesain bisa membawa
bisa membawa informasi dengan cepat dan bertindak sebagai navigator pengalaman. Dan kita beralih ke selanjutnya, yaitu Windows Mobile 7. Kamis 22 Oktober 2009 lalu, Microsoft secara resmi meluncurkan Windows Phone. Windows Phone merupakan penerus Windows Mobile. Indonesia termasuk dalam 20 negara peluncur Windows Phone ini. Windows Phone muncul dalam berbagai fitur. Yang pertama, upgrade Windows Live. Yang kedua, aplikasi sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Yang ketiga, ada Adobe Flash Lite, juga sudah bisa dinikmati pada Internet Explorer Mobile. Yang keempat, ada Office Mobile. Yang kelima, ada My Phone. Kelebihan dan kekurangan Windows Phone. Yang pertama, kelebihan Windows Phone ini, yang pertama ada fitur kantor yang lengkap. Yang kedua, Windows sangat stabil. Dan kekurangannya adalah kurang user friendly, iOS terkesan lambat. Dan kita masuk ke bab 3. Bab 3 ini kita menganalisis Windows Mobile, istilah yang diberikan Microsoft untuk ponsel pintar yang menggunakan sistem operasi dari Microsoft. Ini menjadi platform piranti keras selanjutnya setelah paket PC menggunakan Windows Mobile dan dikeluarkan bersama dengan dirilisnya Pocket PC 2002. Meskipun dalam arti luas terdapat istilah ponsel pintar, kedua ponsel Pocket PC dan ponsel pintar besutan Microsoft masing-masing masuk dalam kategori ini. Harus diingat bahwa ponsel pintar yang digunakan Microsoft hanya meliputi perangkat spesifik yang berbeda dari ponsel Pocket PC. Ponsel pintar seperti itu awalnya didesain tanpa layar sentuh, dibuat untuk dioperasikan dengan tangan, dan biasanya memiliki resolusi tampilan yang lebih rendah dari Pocket PC. Fokus Microsoft pada platform ponsel pintar adalah untuk menciptakan perangkat lunak yang juga berfungsi sebagai ponsel dan perangkat data yang semuanya terintegrasi. Seiring perkembangan zaman, Microsoft telah meninggalkan Windows Mobile dan diganti dengan Windows Phone. Namun, bukan rahasia lagi bahwa market share Windows Phone terus naik. Bahkan, marketing chief Windows Tony Propert mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada 1,5 miliar pengguna Windows Phone di seluruh dunia, dan Winpoint yakin popularitas Windows Phone bakal terus meningkat secara perlahan tapi pasti. Ada beberapa alasan kenapa saya yang mendasari bahwa Windows Phone terus meningkat, antara lain. Yang pertama, ada integrasi dalam Windows. Yang kedua, gap semakin tipis. Yang ketiga, mendukung produktivitas. Yang keempat, secure. Yang kelima, dan stabil. Bahkan kita masuk ke bab yang keempat, yaitu saran dan kesimpulan. Sarannya, setelah melakukan buat karya tulis ini, dapat memberikan beberapa saran kepada pembaca, dan semoga saran ini bermanfaat kepada dosen dan pembaca. Sistem operasi Windows Mobile atau Windows Phone sangatlah handal, kita patut mencobanya. Pilihlah smartphone yang menyediakan sistem operasi yang menunjang kebutuhan Anda, karena sistem operasi yang digunakan pada beberapa smartphone mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing sistem operasi. Kesimpulannya, dari penulisan dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam karya ilmiah ini dapat disimpulkan dalam beberapa hal, antara lain. Yang pertama, evaluasi sistem operasi Windows dimulai dari tahun 2003, diawali dengan dirilisnya Windows Mobile 2003, kemudian Windows 2003 SE, Windows Mobile 5, Windows Mobile 6, Windows Mobile 6.1, Windows Mobile 6.5, dan yang terbaru dirilisnya Windows Phone 7. Yang kedua, kelebihan sistem operasi Windows Mobile ini adalah adanya fitur Office-nya yang sangat lengkap sehingga membantu pekerjaan dibandingkan perkantoran. Kelemahan sistem operasi Windows kurang user friendly sehingga membutuhkan pemahaman lebih dalam
Operasi sistem Windows Mobile terkesan lebih lambat karena banyaknya animasi, kurang responsif, agak boros baterai, dan lisensi Windows Mobile adalah berbayar sehingga smartphone Windows Mobile terkesan sangatlah mahal. Yang keempat, banyak virus yang menyerang Windows Mobile. Yang kelima, harga device yang menggunakan sangatlah mahal. Ya, mungkin cukup sekian penjabaran karya ilmiah yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.